Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran jarak jauh. Pada video ini, saya akan membahas soal halaman 41 yang bagian pemecahan masalah yang kemarin saya jadikan sebagai tugas. Tetapi saya tidak hanya berfokus pada soal yang ada, saya akan menambahkan beberapa soal, contoh soal. Jadi kemungkinan nomor 1 itu nanti akan jadi satu video, kemudian nanti nomor 3 akan jadi satu video, dan nomor 2 juga mungkin akan jadi satu video, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk yang nomor 1 nanti akan ada video tambahan, soal tambahan. Jadi tidak hanya satu A, B, tetapi nanti ada soal yang lain juga, kurang lebih mungkin 4 atau 5 soal, seperti itu. Oke. Kita coba bahas nomor 1A. Nomor 1A. Dengan mengkuadratkan, bentuk itu dapat diubah menjadi akar A ditambah dengan akar B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Tentukan nilai A dan B. Oke. Bentuk soalnya itu yang 1A itu adalah akar dari 4 plus 2 akar 5 itu sama dengan kita diminta ini mengubah dalam bentuk akar A ditambah dengan akar B. Caranya seperti apa? Oke, mungkin ada baiknya saya coba untuk memberitahu rumusnya gitu ya, tapi saya sampaikan penemuan rumusnya. Oke, ketika ada akar A ditambah dengan akar B, seperti itu, dan ini misalkan ini saya kuadratkan, maka ketemunya adalah akar A kuadrat ditambah dengan 2 akar A dikali dengan akar B ditambah dengan akar B kuadrat. Nah, ini dari mana sih? Oke, pakai segitiga Pascal ya. 1, 2, 1 gitu ya. Nah, kemudian akar A kuadrat itu kalau seandainya kita kuadratkan ketemunya adalah A. Kemudian yang ini ketemunya adalah plus. Nah, akar dikali akar itu bisa kita kalikan, jadinya adalah 2 akar AB. Kemudian ditambah dengan B. Nah, kemudian yang ini kita satukan, jadinya adalah sama dengan A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, ini kalau seandainya kita satukan, itu akan sama dengan buka kurung A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini itu akar A ditambah akar B kuadrat. Nah, sekarang ini kalau seandainya saya hanya pengennya itu tanpa kuadrat, berarti kan akar, ini saya biar lebih paham ya, ini seperti ini. Oke, ini kan berarti akan akar dari buka kurung A plus B ditambah 2 akar B. Nah, berarti ini kuadrat, ini juga 2, berarti kan hilang. Berarti akar A ditambah akar B itu sama dengan akar dari A plus B ditambah dengan 2 akar AB. Nah, dari rumus yang ini,
dari rumus ini, dari rumus yang sudah kita buat ini kita gunakan untuk mengerjakan soal yang ada di situ. Oke, coba sekarang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Oke, ini kalau kita lihat itu berarti ada dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya yang di dalam, kalau dijumlahkan hasilnya yang di luar, tapi di sini ada angka 2-nya. Nah, berarti kita lihat di sini, oh di sini udah ada angka 2-nya nih. Nah, sekarang tinggal kita menentukan berapa bilangan yang ada di A dan B. Oh maaf. Sebelumnya saya revisi dulu, kemarin saya udah merevisi soalnya. Ini itu bukan 5 gitu ya. Tetapi 3, maaf. Oke, saya ubah. Ini kemarin itu 3. Nah, dua bilangan yang dikalikan hasilnya 3, yang dijumlahkan hasilnya 4, itu adalah 3 dan 1. Berarti ini itu akan sama dengan, yang ini berarti, itu akan sama dengan, ini akar, ini akan sama dengan 4-nya itu kita ubah menjadi penjumlahan, berarti adalah 3 ditambah 1, 3 ditambah 1 ditambah 2 akar 3 dikali 1. Nah, 3 ditambah 1, 4, 3 dikali 1, 3. Berarti sama kan ya? Nah, kemudian ini ternyata hasilnya itu A ditambah B ditambah 2. Akar A dikali B itu hasilnya adalah akar A dikali akar ditambah akar B. Berarti di sini ketemunya adalah akar 3 ditambah akar 1 sama dengan akar 3 plus 1. Ini adalah hasilnya untuk nomor 1 yang A. Nah, yang perlu dipahami itu ini harus angka 2, jangan angka yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kita jawab pertanyaan yang A itu jadi A sama dengan 3, B sama dengan 1. Seperti itu. Oke ya. Tapi kalau seandainya ada yang jawab A-nya 1, B-nya 3, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke ya, nggak ada masalah. Oke, saya kira cukup membantu, sudah memahami gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang soal nomor yang B. Karena tipenya sedikit berbeda. Jadi akan saya ajarkan untuk nomor 1 ini, kenapa saya bikin satu video, karena memang saya ajarkan, saya berikan tipe-tipe soal yang berbeda gitu ya. Oke, yang ini nggak saya hapus, saya hanya hapus yang di sini. Oke. 1, oke. 1B yang ditanyakan sama, ubahlah dalam bentuk akar A ditambah akar B, tetapi soalnya adalah akar 2 ditambah akar 3. Oke. Mungkin alangkah baiknya saya mungkin gunakan angka yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Gini, seperti ini. Saya ubah ya angkanya ya. Saya ubah angkanya. Soalnya akan saya bikin mirip dengan yang tadi, yang apa namanya, yang nomor 1A. Tetapi ini berarti saya ubah bukan 1B, tetapi misalkan 1 gitu ya. Nah, ini misalkan 1X, misalkan, maaf. Saya ubah saja. Saya ganti soalnya biar
bisa lebih memahami untuk yang 1B, 1C misalnya. Oke. Itu saya ubah, saya bikin soalnya adalah akar, misalkan 4 ditambah akar 12. Nah, ini kan kita udah tahu rumusnya. Rumus ini kan kita udah tahu nih. Rumus ini kita udah tahu. Oke ya, rumus ini kita udah tahu. Ini kita gunakan terus nanti. Nah, sekarang yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya agar bentuk soal ini bisa diubah dalam bentuk seperti yang ini gitu. Nah, ini berarti untuk memunculkan angka 2 di depan itu kan berarti harus ada akar 4 gitu kan ya. Berarti di sini akar, di sini 4 ditambah dengan akar. Nah, 12 dibagi 4 tuh bisa enggak? Nah, kalau dibagi 4 tuh bisa enggak? Bisa. 4 dikali 3. Nah, maka ini akan sama dengan akar 4 ditambah akar 4 dikali akar 3. Sama dengan akar 4 ditambah 2 akar 3. Maka ini akan sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 2 akar, sorry. Itu 4 ditambah 1 ya, sorry. Oke, maaf. Oke, ini 3 ditambah 1. Maka ini hasilnya adalah tadi akar 3 ditambah akar 1 sama dengan akar 3 ditambah 1. Inilah hasilnya. Nah, misalkan saya rubah video, soalnya saya rubah, sekarang akan misalkan saya rubah bentuk soalnya. Soalnya saya rubah gitu. 1D, nanti kita bahas yang 1B ya. Misalkan 1D, yang mirip dengan kayak gitu lagi, misalkan. Ini akar dari, saya misalkan di sini 6, misalkan. 6 ditambah akar, oke, di sini 4 dikali 4 dikali 2, sorry nggak usah 4, 4 dikali 3, 4 dikali 4 dikali 2 berarti 32. Oke, misalkan ini di sini adalah 32. Oke, berarti ini akan sama dengan, nah, sama dengan yang tadi, berarti ini akar dari 6 ditambah di sini seperti ini. Nah, ini 4 dikali dengan 8. Maka ini akan sama dengan akar dari 6 ditambah 2 akar 8. Maka ini akan sama dengan, buka kurung, 4 ditambah 2 tambah 2 akar 4 dikali 2. Maka ini akan sama dengan akar 4 ditambah akar 2. Sama dengan 2 plus akar 2. Untuk biar kalian lebih memahami, saya cuma minta tolong sekali, untuk yang besar, untuk yang angkanya lebih besar itu diletakkan di depan. Kenapa? Seperti ini. Misalkan ini sekarang saya bentuk soal yang sama seperti ini tapi berbeda. Akar sama ya.
Saya ambil dari langsung sini aja, minus 2 akar 8. Nah, kalau kita lihat, di sini tadi akar ini yang belakang ini kan ketemunya 32, ya kan ya. Ini 32, atau saya ubah dalam bentuk kayak gini aja. Oke, soal awal. Nah, ini itu kalau seandainya kita ubah dalam bentuk akar, itu kan akar 36. Akar 36 dikurangi akar 32 itu hasilnya adalah positif, maka dia punya hasil. Nah, kalau seandainya kita ngubah dalam bentuk seperti ini, maka jadinya akan sama dengan seperti ini. Harusnya seperti ini. Itu berarti langsung saya bentuk seperti ini ya. Itu berarti 6 minus 2 akar 8. Nah, maka ini akan sama dengan hasilnya adalah langsung seperti ini. Berarti akar 4 dikurangi akar 2 sama dengan 2 minus akar 2. Nah, kalau kamu di sini itu jawabnya itu, misalkan kamu jawabnya di sini akar 2 ditambah 2, seperti ini benar, tidak masalah karena A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tetapi untuk yang ini, hati-hati, ini tidak sama dengan akar 2 akar 2 dikurangi 2. Ini beda. Kalau 2 dikurangi akar 2 itu hasilnya adalah positif, kalau yang ini hasilnya adalah negatif. Padahal kalau kita kembalikan ke soal hasilnya adalah positif, maka jawabannya yang ini. Maka agar kalian tidak sampai salah, jangan lupa untuk yang angkanya lebih besar, ini 4 dan 2. Berarti yang lebih besar 4, maka 4 yang di depan. Ini sama 4 dan 2, maka yang 4 yang di depan. Soal yang nomor 1A tadi 3 dan 1, maka 3 yang di depan, bukan 1 yang di depan. Oke ya, paham ya. Jadi satu pemahaman untuk penjumlahan dan pengurangan sama. Angka yang lebih besar ditaruh di depan, biar tidak keliru. Oke ya. Sekarang kita bahas untuk yang nomor 1B. Nah, dari dasar yang 1C tadi, soal tambahan tadi, kita gunakan untuk mengerjakan yang 1B. Akar dari 2 plus akar 3. Nah, untuk bisa mendapatkan ini tadi kan saya bilang dibagi dengan 4 gitu kan. Nah, ya udah berarti kita bagi dengan 4. Akar ini 2 tetap ditambah dengan akar ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 4 tadi, sorry maaf, dibagi dengan 4. Nah, lah tapi kalau 3 bagi 4 itu kan nggak sama dengan 4, berarti kita kali dengan 4. Nah, kalau kayak gini kan 4 dikali 3/4 kan 3. Sama dong. Ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan akar dari 2 ditambah dengan akar 4 dikali dengan akar 3/4. Oke. Maka ini akan sama dengan akar dari 2 ditambah 2 akar 3/4. Nah, apakah sampai sini paham? Saya harap kalian bisa memahami soal yang penyelesaian yang saya tampilkan ini. Nah, kemudian ini udah jadi angka 2 nih, berarti udah beres. Nah, sekarang kita menentukan dua bilangan yang dikalikan hasilnya 3/4, yang dijumlahkan hasilnya adalah 2. Kira-kira berapa ya? Maka ini akan sama dengan, berarti ini adalah akar dari buka kurung
ditambah dengan 2 akar. Nah, sekarang coba kita menentukan dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya 2, yang dikalikan hasilnya 3/4. Berapa? Nah, dua bilangan itu adalah berarti adalah 1 per 2 ditambah 3/2. 1/2 tambah 3/2 itu adalah 4/2. 4/2 itu adalah 2. Nah, ini berarti sekarang di sini 1/2 dikali 3/2. 1 dikali 3, 2 dikali 2, 4. Oke ya, benar ya. Maka ini akan sama dengan, ingat, yang besar yang di depan. Berarti akar yang tinggi ya. Akar 3/2 ditambah akar 1/2. Seperti itu hasilnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian yang kedua. Akar 2 minus akar 3. Sebenarnya kalau kalian menyimak yang penjelasan yang saya yang awal tadi, yang sebelum ini ya, itu kalian bisa menjawab ini langsung tanpa harus mengerjakan. Tapi coba kita kerjakan lagi. Oke, ini akar tapi lebih cepat ya. Ini berarti akan sama seperti ini. Saya ubah langsung ke sini ya. Jadinya adalah 2 minus, langsung sini, langsung 2 akar 3/4. Oke ya, saya langsung sini ya. Jadi karena di sini sama, cuma plus dan minus saja. Berarti ini akan sama dengan akar dari buka kurung 1/2 ditambah 3/2 tutup kurung ditambah 2 akar, bukan 2, minus 2 1/2 dikali dengan 3/2. Oke, berarti ini akan sama dengan, ingat yang gede yang di depan berarti akar 3/2 minus akar 1/2. Oke, begitu. Semoga bisa membantu seperti itu ya. Oke, mungkin kalau seandainya ada yang jawab yang lain, misalkan ini kalau seandainya kita ubah, itu kan sama aja akar 3 per akar 2 plus akar 1 per akar 2. Nah, karena penyebutnya sama, berarti bisa diubah dalam bentuk akar 3 plus akar 1 dibagi dengan akar 2. Yang ini berarti juga akan sama, berarti sama dengan akar 3 minus akar 1 dibagi dengan akar 2. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi, rasionalkan, berarti kita kali dengan sekawannya, yaitu akar 2 dibagi akar 2. Maka akan sama dengan, kalau seandainya diminta dirasionalkan ya, tapi kalau seandainya jawaban sampai sini aja nggak masalah, sampai ini juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau seandainya diminta dirasionalkan, berarti ini adalah akar 6 minus akar 2 dibagi dengan 2. Nah, untuk yang ini berarti jadinya adalah akar 6 ditambah akar 2 dibagi dengan 2. Seperti itu.
Oke, demikian video untuk yang pertama yang membahas soal halaman 41 nomor 1 untuk pemecahan masalah. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tidur yang cukup, dan jangan lupa makan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.